Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Suster, Frater, Bruder, rekan-rekan muda, adik-adik yang terkasih, selamat malam semuanya. Masih semangat ya? Setelah Kamis Putih, Jumat Agung, lalu hari ini malam Paskah, besok masih ada Minggu Paskah gitu ya. Saya harap semuanya dalam keadaan semangat, sehat-sehat. War kursi dari jam berapa tadi? Atau antri dari jam berapa? Beda-beda ya, ada yang sudah dari sebelum misa pertama selesai, sudah nggak sabar pengen mulai misa yang kedua. Ada yang menjelang misa baru datang. Ya, apapun itu situasinya, saudara-saudari yang terkasih, saya harap kita semua menjaga kesehatan. Cuaca panas, lalu kemarin diguyur hujan. Malam hari ini juga terasa sumuk, tapi saya harap kita dalam keadaan semangat menyambut Tuhan yang telah bangkit. Itu pesan sponsor yang pertama. Saudara-saudari yang terkasih, tidak terasa sudah 40 hari kita melewati masa Prapaskah, lalu malam hari ini tiba sampai kita pada puncaknya, puncak iman kekatolikan kita, puncak iman Kristiani. Yakni kita meyakini dan percaya bahwa Tuhan sungguh telah bangkit untuk menyelamatkan kita semua. Rasa-rasanya setiap tahun selalu aja ada pengulangan begitu ya, perayaan Paskah yang muncul di FYP teman-teman muda itu biasanya tadi sudah saya singgung, seputar war kursi gitu ya, atau seputar
tugas apa gitu, atau seputar cuaca. Kemarin juga heboh ya, mendekati Jumat Agung cuacanya begitu syahdu, begitu gloomy juga, lalu hujan. Nah, tetapi lebih dari itu, saudara-saudara yang terkasih, patutnya kita berefleksi. Setiap merayakan Paskah, setiap kita mengenang wafat dan kebangkitan Tuhan, apa maknanya bagi kita? Kalau saya ditanya seperti itu, saya akan menjawab begini, dan ini juga saya tawarkan kepada kita semua. Saudara-saudari, ketika malam Paskah ini sebetulnya kita juga sudah melewati masa yang panjang, yakni masa Prapaskah, 40 hari yang ditandai dari Rabu Abu, lalu juga kita mendekati Minggu Suci, itu ada Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Paskah. 40 hari itu adalah dapat dikatakan sebagai miniatur proses penyelamatan kita. Nah, itu kan miniatur. Lalu yang aslinya bagaimana? Yang aslinya adalah bacaan-bacaan yang kita dengar pada malam hari ini. Dari bacaan pertama, dari kitab Kejadian, ada 3 bacaan, bacaan epistola, lalu sampai pada bacaan Injil. Itu merupakan proses yang panjang dari 2000 tahun yang lalu hingga dengan hari ini. Dan iman kekatolikan meyakini masih akan terus berlangsung sampai pada hari penghakiman nanti tiba. Nah, dari proses yang panjang itu kita kembali pada masa 40 hari tadi yang setiap tahunnya kita peringati. Kita berangkat dari sana. Selama 40 hari terakhir, adakah hal-hal yang menggelitik hatiku atau mungkin bahkan langsung ya menyentak pengalaman hidupku? Dari sana saya terbantu untuk menemukan kira-kira Paskah tahun ini bagi saya itu apa. Dalam 40 hari terakhir, saya itu terkesan oleh pesan Bapa Suci kita, Paus Leo ke-14 ya. Pada Minggu 29 Maret yang lalu, Paus itu menyampaikan bahwa kurang lebih pesannya begini: Tuhan menolak doa orang-orang yang terlibat dalam peperangan karena tangan-tangan yang penuh darah sebagai akibat dari peperangan tersebut. Kita mungkin tidak secara langsung terlibat di dalam situasi peperangan, tetapi rasa-rasanya dalam hidup sehari-hari, kadang-kadang di dalam doa kita, di dalam hidup kita, dalam tanda petik kita juga berperang. Berperang dengan apa? Berperang dengan ego kita, berperang dengan kepentingan diri kita masing-masing, berperang dengan yang penting kepentinganku yang terpenuhi Tuhan. Kita kurang memperhatikan apakah dengan cara-cara yang kita sampaikan itu atau kita lakukan itu melukai orang lain atau tidak, apakah itu merebut hak orang lain atau tidak. Nah, kadangkala kita luput, kurang memperhatikan situasi sekitar kita. Mungkin dalam pengertian itu tangan kita juga bisa dipahami sebagai tangan yang berdarah-darah ketika kita kurang memperhatikan sanak saudara di sekitar kita, tetangga kita, atau siapapun yang berada di sekitar kita. Momen Paskah pada tahun ini bagi saya menuntut paling tidak diri saya sendiri untuk melihat bagaimana kualitas doa saya. Apakah saya lebih banyak memohon untuk kepentingan diri saya sendiri, atau saya juga sudah lebih bisa mengimbangi, mendoakan siapapun yang ada di sekitar saya. Tentu memperjuangkan yang terbaik bagi diri kita itu tidak keliru. Nah, yang menjadi catatan adalah ketika selalu yang kita mohonkan, selalu yang kita minta kepada Tuhan adalah kepentingan, adalah kemenangan diri kita, kelompok kita, atau golongan kita saja. Saudara-saudara yang terkasih, di malam yang sungguh penuh rahmat, malam yang menjadi perubahan, titik balik, di mana gelap menjadi terang, di mana dosa telah dikalahkan, maut telah dikalahkan. Kita diajak untuk sungguh melihat
kualitas doa dan hidup kita. Sesuai dengan tema perayaan Ekaristi malam Paskah hari ini, kebangkitannya sumber pengharapan dan kebahagiaan. Saudara-saudari, semoga kita mampu untuk merasakan cinta Tuhan yang penuh, Tuhan yang sudah rela menyerahkan nyawa bagi kita, dan kemudian kita mampu untuk mewujudkan secara konkret di dalam hidup sehari-hari kita. Yang sudah saya sharingkan tadi, bagaimana saya tersentuh oleh pengalaman Paus Leo itu sebagai salah satu contoh. Saya harap Anda semua punya pengalamannya masing-masing. Entah itu mungkin pengalaman yang menyenangkan, keberhasilan-keberhasilan yang terjadi selama 40 hari terakhir, atau mungkin pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakkan. Apapun pengalamannya itu, semoga di malam hari ini kita mampu sungguh merefleksikannya, kita memeluknya sebagai cara Tuhan yang menyapa, cara Tuhan yang mengingatkan kita di hari Paskah atau malam Paskah ini, bagaimana Tuhan yang sudah sungguh-sungguh mencintai kita, dan kita pun diajak untuk terus membalas cinta Tuhan tersebut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang,